Sejak dari Jakarta, mereka terus melaju hingga melewati Cirebon dan Indramayu menjelang siang. Perjalanan mereka berlangsung santai. Tidak ada target waktu ketat yang harus dikejar. Mereka sepakat untuk berhenti setiap 4 jam guna beristirahat, melemaskan otot, dan memastikan tubuh tetap bugar. Setelah 16 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di perbatasan Jawa Timur pada malam hari, sekitar pukul 8 atau setengah 9 malam. Salah satu teman mereka yang berasal dari Jawa Timur mengundang mereka untuk singgah di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, mereka menerima tawaran itu dan menginap semalam di sana. Malam itu mereka beristirahat dengan nyaman, mengisi kembali energi yang terkuras selama perjalanan panjang. Pagi harinya, sekitar pukul 7, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi. Dari perbatasan Jawa Timur, mereka melintasi Pasuruan dan terus bergerak lurus. Jalanan masih cukup lengang, membuat perjalanan terasa lebih ringan. Sekitar pukul 3 sore, mereka akhirnya tiba di Banyuwangi, tepat di kampung halaman Andi. Setelah beberapa saat beristirahat di rumah Andi, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan. Andi menawarkan mereka untuk mengunjungi Alas Purwo, yang di dalamnya terdapat sebuah taman nasional dengan beberapa situs bersejarah. Teman-temannya pun antusias, terutama setelah mendengar bahwa di dalam kawasan itu terdapat sebuah pantai yang cukup terkenal bernama Pantai Pancur. Namun sebelum ke Alas Purwo, Andi memperingatkan teman-temannya mengenai satu hal penting. Dia berkata bahwa di Alas Purwo adalah tempat yang cukup terkenal dengan aura mistisnya. Andi menjelaskan bahwa Alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Tempat itu menyimpan sejarah panjang dan dipercaya memiliki kaitan erat dengan salah satu kerajaan besar di tanah Jawa. Banyak kisah-kisah mistis yang berkembang di masyarakat setempat tentang tempat tersebut. Peringatan dari Andi pun cukup tegas. Dia meminta mereka untuk menjaga sikap selama berada di sana. Tidak ada yang boleh berkata sompral, apalagi bercanda berlebihan. Selain itu, Andi mengingatkan satu hal yang tidak kalah penting. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Jika ada suara yang memanggil, suara aneh, atau bahkan sentuhan misterius, mereka harus tetap fokus ke depan. Agung, yang terbiasa dengan suasana kota Jakarta, sempat meragukan cerita Andi. Dia menganggap hal seperti itu sulit dipercaya. Namun, Andi tetap mengingatkan bahwa di tempat seperti itu, sebaiknya mereka menghormati aturan yang ada. Jangan sampai mereka mengusik sesuatu yang tidak terlihat, karena hal itu hanya akan mengundang masalah yang tidak diinginkan. Singkat cerita, perjalanan menuju Alas Purwo mereka tempuh dengan penuh semangat. Setibanya di sana mereka melewati sebuah gapura besar yang menandai pintu masuk hutan. Awalnya suasana terasa biasa saja, seperti hutan pada umumnya. Namun tidak lama setelah mereka masuk lebih dalam, suasana perlahan berubah. Hutan yang semula terdengar riuh oleh suara burung dan gemerisik dedaunan, tiba-tiba menjadi senyap. Tidak ada suara apapun, seolah-olah mereka masuk ke dunia yang berbeda. Dunia yang terisolasi dari kebisingan alam sekitar. Udara terasa berat, membuat langkah mereka sedikit melambat. Andi kembali mengingatkan mereka untuk tidak berlama-lama di sana. Dia menyarankan agar sebelum maghrib tiba, mereka harus sudah keluar dari kawasan itu. Teman-temannya menyetujuinya, meski rasa penasaran masih menyelimuti mereka. Sepanjang perjalanan di hutan, mereka mencoba menikmati suasana pantai dan pemandangan alam yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Ketika tiba di Pantai Pancur, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati angin pantai sambil melepaskan penat. Namun, rasa penasaran mereka belum terpuaskan. Salah satu dari mereka bertanya kepada Andi apakah masih ada tempat menarik lain di sekitar kawasan itu. Andi menjawab bahwa ada sebuah gua bernama Gua Istana yang sering dijadikan tempat meditasi oleh para spiritualis. Meski demikian,
Andi kembali memperingatkan bahwa tempat itu tidak boleh dianggap enteng. Gua tersebut memiliki aura yang cukup kuat, dan di dalamnya sering ditemukan benda-benda ritual seperti kembang dan sesaji. Dia menyarankan agar mereka tidak masuk ke dalam, cukup melihat dari luar saja. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Mereka memutuskan untuk mengikuti Andi menuju gua istana. Andi yang sudah sering masuk ke kawasan itu tahu betul jalur menuju gua tersebut. Dia memimpin di depan, berjalan perlahan, sembari sesekali memperingatkan teman-temannya untuk tetap berhati-hati. Hutan terasa semakin sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang menghentak tanah berpasir. Cahaya matahari yang mulai redup menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang terasa semakin mencekam. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di mulut gua istana. Gua itu tampak besar dan gelap. Di sekitar mulut gua, mereka melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas batu-batu kecil. Bunga-bunga, kemenyan, serta beberapa benda ritual lainnya tersusun rapi, menambah kesan misterius tempat tersebut. Andi kembali mengingatkan mereka untuk tidak menyentuh apapun di sana. Larangan itu diucapkannya dengan nada serius, membuat suasana semakin tegang. Salah satu dari mereka, Agung, terlihat kurang nyaman. Meski rasa ingin tahunya tinggi, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh di sekitar tempat itu. Namun, rasa penasaran tetap mendorongnya untuk terus berjalan mendekati mulut gua. Teman-temannya mengikuti dari belakang dengan hati-hati, mengamati setiap sudut gua dengan waspada. Waktu terus berjalan, dan mereka tidak menyadari bahwa hari sudah hampir senja. Andi tiba-tiba menyadari kesalahan mereka. Jam di tangannya menunjukkan pukul 5:15, sedangkan waktu maghrib di Jawa Timur lebih cepat dibandingkan di Jakarta. Dia segera mengingatkan teman-temannya bahwa mereka harus segera keluar dari hutan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Suasana semakin mencekam ketika mereka mulai berjalan kembali ke arah keluar. Andi, yang seharusnya tahu betul jalur hutan itu, justru merasa bingung. Jalanan yang biasanya dia hafal di luar kepala kini terasa asing. Setiap kali mereka berusaha keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, yaitu dekat mulut gua istana. Rasa panik mulai menyergap. Andi mencoba mengingat-ingat jalur yang biasa dia lewati, namun seolah-olah pikirannya tertutup kabut tebal. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri, berharap bisa menemukan kembali arahnya. Teman-temannya menyarankan untuk menggunakan aplikasi Google Maps di ponsel. Mereka membuka peta digital dan mencoba mengikuti petunjuk arah yang ditampilkan. Anehnya, setiap kali mereka mengikuti jalur di peta, jalur itu selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Peta yang awalnya menunjukkan arah lurus, tiba-tiba berubah arah, seolah-olah kompas di peta itu berputar tak tentu arah. Jalur yang ditunjukkan peta bahkan mengarah ke tengah hutan yang penuh pepohonan lebat tanpa jalan setapak. Merasa ada yang tidak beres, Andi mencoba menggunakan ponsel lainnya, namun hasilnya sama. Petunjuk arah tetap membingungkan. Lebih aneh lagi, semua ponsel mereka mendadak kehilangan sinyal, padahal sebelumnya sinyal di tempat itu masih cukup baik. Mereka mencoba merestart ponsel, namun tetap tidak ada perubahan. Ketegangan mulai terasa di antara mereka. Langit di atas mulai gelap, dan bayangan malam perlahan menyelimuti hutan. Udara yang sebelumnya terasa berat, kini berubah menjadi dingin, menusuk tulang. Dalam kondisi penuh kebingungan, Andi mencoba tetap tenang. Dia meminta mereka untuk berjalan perlahan dan tetap bersama-sama. Dia yakin, jika mereka terus bergerak ke arah yang sama, mereka akan menemukan jalan keluar. Namun, saat mereka melintasi sebuah pura kecil bernama Pura Giri Salaka, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Agung, yang berada di posisi paling belakang, mendengar suara aneh di antara pepohonan. Suara itu terdengar seperti seseorang berbisik lembut, memanggil namanya. Tanpa berpikir panjang, Agung menoleh ke belakang. Dia lupa dengan larangan keras yang sudah diucapkan Andi sebelumnya. Tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Sekilas, dia tidak melihat apapun di belakangnya, hanya pohon-pohon besar yang berdiri kokoh di tengah hutan. Setelah beberapa saat mereka berjalan, suasana di sekitarnya berubah drastis. Langit yang semula masih remang dengan sisa cahaya senja, tiba-tiba menjadi gelap. Peralihan dari sore ke malam yang biasanya membutuhkan waktu, lebih dari setengah jam terjadi hanya dalam hitungan detik. Udara dingin menyergap mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa hanyalah lampu dari kedua motor mereka. Pohon-pohon tinggi di sekitar tampak seperti bayangan hitam raksasa yang menutup seluruh pandangan. Andi mencoba menenangkan teman-temannya, berusaha berpikir logis. Dia berasumsi mungkin cuaca mendung atau kabut malam yang tiba-tiba turun di hutan. Namun dalam hatinya, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka terus melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Andi di depan memimpin, sementara yang lain mengikuti dari belakang dalam formasi beriringan. Meski mencoba mengingat jalur yang biasa dia lewati, Andi merasa seperti terjebak dalam labirin yang sama. Setiap kali mereka mengambil belokan, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, dekat dengan pohon besar dan pura kecil yang menjadi penanda awal. Rasa cemas mulai merayap di benak mereka. Agung dengan nada gemetar bertanya pada Andi, mengapa dia, sebagai orang asli Banyuwangi, tidak bisa menemukan jalan keluar seperti biasanya. Andi hanya menggeleng, bingung dengan apa yang terjadi. Dia tahu jalur ini dengan baik, namun kali ini semua terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang sengaja menyesatkan mereka. Dalam kebingungan itu, Andi meminta mereka untuk berhenti dan membaca doa, berharap bisa mendapatkan petunjuk. Saat mereka berdiri di sana, tiba-tiba dari kejauhan muncul titik-titik kecil berwarna merah. Cahaya itu semakin lama semakin mendekat, hingga terlihat jelas bahwa itu adalah obor yang dipegang oleh sosok-sosok berpakaian seperti prajurit kerajaan zaman dahulu. Mereka bertelanjang dada, mengenakan sarung hingga lutut, dengan rambut diikat ke atas. Wajah mereka datar tanpa ekspresi, membuat suasana semakin mencekam. Keempat teman itu terpaku melihat pemandangan aneh tersebut. Obor-obor itu bergerak perlahan melewati mereka, dan sosok-sosok itu menghilang di kegelapan hutan. Namun tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka kembali bertemu dengan sosok-sosok yang sama. Kejadian itu berulang hingga 3 kali, seolah-olah mereka sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali mereka melewati sosok-sosok tersebut, dalam waktu beberapa menit, mereka kembali muncul di depan mereka lagi. Andi menghentikan motor dan menoleh ke teman-temannya. Dia bertanya dengan suara tegas apakah ada yang melanggar pantangan. Awalnya tidak ada yang mengaku, hingga akhirnya Agung, dengan wajah penuh rasa bersalah, mengaku bahwa dia sempat menoleh saat ada suara memanggil namanya. Andi langsung menepuk jidat, menyadari bahwa hal itu mungkin menjadi penyebab mereka tersesat. Dia menjelaskan bahwa, menurut cerita leluhur di Banyuwangi, banyak orang yang hilang di Alas Purwo karena melanggar pantangan tersebut. Suara-suara yang memanggil biasanya adalah roh-roh penasaran yang mencoba meminta pertolongan. Mereka bisa saja arwah dari orang-orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Setelah pengakuan itu, suasana menjadi semakin serius. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, belum jauh dari tempat mereka berdiri, dari arah depan muncul sosok kakek-kakek berjalan perlahan di tepi jalan. Dia mengenakan celana pendek, baju yang terbuka, tanpa dikancingkan,
serta topi caping seperti petani. Sosok itu menundukkan kepala, berjalan perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andi segera memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk tetap diam dan tidak berinteraksi dengan sosok itu. Mereka mempercepat laju motor melewati sosok kakek tersebut. Namun anehnya, beberapa menit kemudian mereka kembali bertemu dengan sosok yang sama. Kakek itu berdiri di depan mereka di jalur yang berbeda, tetap dengan posisi menunduk dan langkah pelan. Kejadian itu terulang hingga 4 kali, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka sedang berada di dalam lingkaran misterius yang sulit ditembus. Agung tiba-tiba teringat bahwa sosok kakek tersebut bukanlah sosok yang asing. Dia yakin pernah melihat kakek itu sebelumnya saat mereka berada di pantai Pancur. Di pantai, dia melihat kakek yang sama sedang duduk di tepi pantai mengenakan pakaian serba hitam dan topi caping. Dia menceritakan hal itu kepada Andi yang langsung menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah manusia. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak di tepi jalan. Saat itu, motor mereka tetap menyala dengan lampu depan yang terus memancarkan cahaya ke arah jalan setapak yang gelap. Mereka duduk di tepi jalan, mencoba mencari sinyal di ponsel mereka. Namun, semua ponsel menunjukkan tidak ada jaringan. Baterai masih penuh, tetapi tidak ada satupun sinyal yang muncul. Andi pun meminta mereka untuk menenangkan pikiran dan meminum air yang mereka bawa. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara napas berat yang teratur di antara mereka. Sambil duduk di tepi jalan, mereka mencoba memulihkan tenaga, tetapi mata mereka tetap waspada memperhatikan sekitar. Dalam keheningan itu, dari kejauhan, samar-samar, terlihat sosok kakek tua yang mereka temui sebelumnya. Sosok itu muncul di depan mereka, berjalan perlahan, semakin mendekat. Dengan jarak sekitar 50 meter, mereka bisa melihatnya dengan jelas karena lampu motor masih menyinari jalan. Sosok itu datang dari arah yang sama seperti sebelumnya, seperti sedang menghampiri mereka. Langkahnya pelan namun pasti dengan gerakan yang terasa janggal di tengah sunyi hutan. Agung yang duduk di sisi jalan langsung merasa cemas. Dia menarik ujung lengan baju Andi tanpa suara, hanya memberikan isyarat dengan matanya ke arah sosok itu. Andi segera menyadari situasi tersebut dan memperingatkan mereka agar tidak melihat sosok itu secara langsung. Mereka semua segera menundukkan kepala, menahan napas, berusaha untuk tidak memberikan perhatian apapun kepada kakek misterius tersebut. Ketika sosok itu berjalan melewati mereka, suara langkah kakinya terdengar jelas, tanpa alas kaki, seperti menapak langsung di atas tanah. Langkahnya teratur, mengiringi aroma busuk yang tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu begitu menyengat, seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Bau tersebut membuat mereka refleks menahan napas, merasakan merinding yang luar biasa di seluruh tubuh mereka. Hutan yang sepi, tanpa satupun orang selain mereka, menjelang maghrib membuat situasi semakin mencekam. Setelah sosok itu berlalu, mereka masih diam di tempatnya masing-masing, menunggu bau busuk itu perlahan menghilang. Andi kemudian meminta mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka kembali naik ke motor, mencoba tetap tenang meski rasa takut masih membayangi. Mereka melaju perlahan, tetap beriringan dengan Andi di depan memimpin jalan. Namun, tak berapa lama, Dimas yang berada di depan merasa ada yang aneh. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa motor di belakang mereka yang dikendarai Agung dan Wawan tidak terlihat. Cahaya lampu motor yang seharusnya menjadi tanda keberadaan mereka kini tidak ada sama sekali. Dimas segera memberi isyarat kepada Andi untuk berhenti. Mereka berdua menepi di tepi jalan, mencoba mencari jejak motor teman-temannya. Dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk berbalik arah dan mencari Agung serta Wawan.
Dengan kecepatan sedang, mereka menyusuri kembali jalan yang baru saja dilewati. Namun, setelah sekitar 1 kilometer, mereka tetap tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kedua temannya. Situasi semakin mencekam ketika mereka mencoba menghubungi Agung melalui ponsel, tetapi tidak ada satupun panggilan yang tersambung. Sinyal di ponsel mereka benar-benar hilang. Andi mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mereka memutuskan untuk berputar kembali ke lokasi di mana mereka terakhir kali melihat Agung dan Wawan, berharap bisa menemukan jejak mereka. Sepanjang perjalanan, suasana menjadi semakin aneh. Dari ekor mata, Dimas dan Andi melihat bayangan hitam bergerak cepat dari satu pohon ke pohon lainnya, seolah-olah mengikuti mereka di sisi kiri dan kanan jalan. Gerakan itu begitu cepat, nyaris seperti kilatan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Andi meminta Dimas untuk tidak memperhatikan bayangan itu dan tetap fokus ke depan. Mereka terus berputar di sekitar lokasi tersebut, tetapi tetap tidak menemukan Agung dan Wawan. Rasa khawatir mulai berubah menjadi kepanikan. Andi mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Dia merasa bertanggung jawab penuh karena dia yang seharusnya mengenal jalur tersebut. Sambil menenangkan diri, Andi meminta Dimas untuk berhenti lagi dan berdoa. Mereka mulai membaca doa-doa yang mereka ingat, berharap ada keajaiban yang bisa membantu mereka menemukan teman-temannya kembali. Setelah selesai berdoa, Andi mencoba menyalakan motornya kembali. Kontak diputar, lampu dan klakson masih menyala, tetapi mesin motor tidak mau hidup. Beberapa kali mencoba menggunakan starter elektrik, tetapi tetap tidak ada respons. Bahkan saat menggunakan Kickstarter, mesin tetap tidak mau menyala. Mereka mulai merasa putus asa. Padahal bensin masih cukup dan kondisi motor sebelumnya baik-baik saja. Andi teringat cerita dari kakeknya yang pernah mengatakan bahwa ketika seseorang tersesat di hutan, ada kemungkinan mereka harus memberikan doa kepada sosok yang menguasai wilayah tersebut. Tanpa ragu, Andi memimpin doa, membacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan meminta perlindungan. Di luar dugaan, setelah doa itu selesai, motor mereka langsung menyala dengan sekali starter. Mereka merasa lega dan bersyukur, segera melanjutkan perjalanan sambil tetap mencari jejak Agung dan Wawan. Lampu motor mereka menerangi jalan yang gelap, tetapi suasana tetap terasa mencekam. Dari sisi kanan hutan, mereka kembali mendengar suara seperti langkah kaki berbaris yang teratur. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, samar-samar terlihat barisan sosok dengan membawa obor. Sosok-sosok itu berjalan perlahan mengenakan pakaian seperti prajurit kerajaan zaman dahulu, lengkap dengan tombak, pedang, dan perisai. Rambut mereka diikat ke atas, wajah-wajah mereka kosong tanpa ekspresi, dan mereka melintas di depan motor Andi dan Dimas tanpa menoleh sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, sosok-sosok tersebut tidak berbelok atau menghindari pohon besar di hadapan mereka. Mereka justru menembus pohon-pohon itu. Cahaya obor yang mereka bawa tampak menyala merah terang, berkedip-kedip samar di antara celah pepohonan. Dimas yang berada di depan motor mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Dia sampai mengucek matanya 3 kali, berharap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, sosok-sosok itu tetap ada, terus berjalan tanpa berhenti, hingga perlahan menghilang di balik pepohonan. Andi yang duduk di belakangnya pun terdiam membisu, matanya terpaku pada sosok-sosok tersebut. Mulutnya sedikit terbuka, menunjukkan rasa tidak percaya atas apa yang baru saja mereka lihat. Dimas kemudian menepuk bahu Andi, membangunkannya dari keterkejutan itu. Keduanya saling berpandangan tanpa kata. Tidak ada yang berani berbicara tentang kejadian itu, karena fokus mereka tetap pada misi utama, menemukan Agung dan Wawan.
Setelah 5 menit berlalu, mereka mencoba melanjutkan perjalanan lagi. Motor mereka yang sempat mati sebelumnya kini berjalan lancar. Andi terus berusaha membaca doa dalam hati, mengirimkan doa kepada penguasa alam gaib di alas purwo, berharap mereka diberi petunjuk. Namun, belum lama mereka melaju, Dimas melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok itu tampak seperti anak kecil berusia sekitar 3 tahun. Anak itu hanya memakai popok putih dengan lingkaran mata yang sepenuhnya hitam. Dia berdiri di tengah jalan, seolah sedang bermain sendirian di sana. Awalnya, Dimas tidak berpikir aneh-aneh. Dia mencoba tetap fokus, meski pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Anak kecil itu melambaikan tangannya dengan gerakan pelan, seperti sedang mengajak bermain. Dimas merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Seluruh badannya merinding seketika. Andi yang berada di depan langsung mengerem mendadak. Motor yang melaju dengan kecepatan 50 km per jam tiba-tiba berhenti, membuat ban belakang terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Ketika Dimas bertanya mengapa Andi berhenti, Andi hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang berdiri di depannya. Dimas melihat ke depan kemudian menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak ada orang di sana, jalanan benar-benar kosong. Andi bersikeras bahwa dia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Perempuan itu memakai gaun putih panjang, dengan rambut terurai hingga pinggang. Ketika perempuan itu menoleh, wajahnya tampak jelas. Mata kirinya kosong, sementara mata kanannya hanya berupa rongga gelap dengan darah yang menetes dari sudutnya. Mendengar itu, tubuhnya terasa kaku dan seluruh badannya gemetar. Andi segera meminta mereka untuk beristighfar dalam hati, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa saat, mereka kembali melaju pelan. Tetapi suasana tidak lagi sama. Setiap suara dan bayangan di sekitar mereka kini terasa seperti ancaman yang mengintai dari balik pepohonan. Beberapa ratus meter kemudian, Dimas melihat sosok lain di tengah jalan. Kali ini, sosok itu menyerupai seorang perempuan Jawa yang memakai kebaya tradisional. Rambutnya disanggul rapi dan dia duduk di tengah jalan. Dengan posisi bersimpuh, tangannya terangkat seperti sedang bernyanyi pelan. Suara lirih kasinden terdengar samar di telinga Dimas. Meski Andi tidak mendengar apapun, Dimas langsung menutup matanya, membaca ayat kursi dalam hati. Dan ketika dia membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Meski sosok-sosok itu terus muncul, mereka tetap fokus untuk keluar dari hutan. Andi meminta Dimas untuk terus mengikuti sumber cahaya di kejauhan, berharap itu bisa menuntun mereka ke jalan besar. Tetapi, di tengah perjalanan, Andi mendengar suara yang sangat familiar. Seseorang memanggil namanya dengan suara yang mirip sekali dengan suara Agung. Suara itu datang dari arah belakang, memohon agar Andi tidak meninggalkannya. Andi langsung teringat pantangan yang sudah diucapkannya sebelumnya. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Suara itu semakin jelas, semakin mendesak, seolah-olah Agung benar-benar ada di belakang mereka. Andi tetap berusaha mengabaikannya, meski rasa penasaran hampir mengalahkan logikanya. Dia terus membaca doa dalam hati, meyakinkan dirinya bahwa itu bukanlah Agung. Tidak mungkin Agung berada di sana, karena tidak ada pantulan cahaya motor di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, dari arah berlawanan, muncul sebuah motor. Motor itu menyerupai milik Agung dan Wawan. Mereka berpapasan dengan Dimas dan Andi di tengah jalan. Dimas segera memanggil nama mereka, tetapi Agung dan Wawan tidak menoleh. Mereka melaju lurus tanpa sedikit pun memberikan respons. Dimas dan Andi mencoba mengejar mereka, tetapi motor itu terus menjauh, hingga akhirnya menghilang di kegelapan. Andi dan Dimas saling berpandangan, merasa bingung. Mereka yakin itu adalah Agung dan Wawan,
jaket hitam ransel, serta helm putih yang mereka kenakan persis sama. Namun, respons yang mereka dapatkan terasa seperti dari dunia yang berbeda. Andi mulai bertanya-tanya apakah mereka baru saja berpapasan dengan sosok Agung dan Wawan di dimensi lain. Pikiran itu membuat dada mereka terasa sesak. Mereka berhenti sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, Andi dan Dimas akhirnya sepakat untuk berbalik arah demi mengejar sosok yang mereka yakini sebagai Agung dan Wawan. Mereka memacu motor dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km per jam karena jalanan saat itu benar-benar kosong. Malam yang gelap ditambah suasana hutan yang senyap membuat suara deru motor terdengar menggema di antara pepohonan. Namun, seberapa cepat mereka melaju, sosok yang mereka kejar tetap tidak terlihat lagi di depan. Seolah-olah sosok itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, Andi menyadari sesuatu yang janggal. Dia merasa bahwa mereka tidak lagi bergerak ke arah keluar hutan, melainkan kembali masuk ke dalam. Perasaannya semakin kuat saat ia mengenali beberapa tanda yang mereka lewati sebelumnya. Jalur itu seakan menarik mereka kembali ke dalam, memaksa mereka untuk terus berputar di tempat yang sama. Andi menyarankan agar mereka berhenti mengejar dan fokus mencari jalan keluar, berharap bisa bertemu dengan Agung dan Wawan di luar hutan. Mereka kemudian berbalik arah, berusaha menemukan jalan besar yang akan membawa mereka keluar dari kawasan itu. Namun, upaya itu terasa seperti sia-sia. Meskipun mereka terus melaju, mereka tetap terjebak di antara pohon-pohon besar dan jalanan tanah yang tidak berujung. Setiap kali mereka merasa hampir keluar, jalan itu kembali membawa mereka ke tempat yang sama. Situasi ini benar-benar membuat mereka kelelahan, baik fisik maupun mental. Andi dan Dimas mulai merasa bahwa mereka sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat mereka melintas di dekat sebuah pohon besar, terdengar suara gending Jawa yang khas. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti berasal dari pengeras suara di sebuah hajatan. Dimas dan Andi saling berpandangan dengan tatapan bingung. Mereka tahu bahwa itu tidak masuk akal. Tidak mungkin ada orang yang menggelar hajatan di tengah hutan yang gelap dan terpencil. Meskipun rasa penasaran sempat menggelitik, Andi segera menyuruh Dimas untuk terus melaju. Dia tahu bahwa berhenti dan mencari sumber suara itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Perjalanan mereka terus berlanjut dalam keheningan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik yang berlalu hanya menambah tekanan mental mereka. Anehnya, meski mereka sudah berkendara selama hampir 2 jam lebih, bensin di motor tetap berada di posisi yang sama, yaitu 3 bar. Biasanya, dalam perjalanan sejauh itu, setidaknya setengah dari bahan bakar akan berkurang. Namun, jarum indikator bensin tetap diam di tempat, seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali. Perasaan janggal itu semakin kuat, membuat Dimas bertanya-tanya apakah mereka masih berada di dunia nyata atau telah melintasi dimensi lain. Andi mencoba tetap fokus dan menjaga ketenangannya. Dia terus mengemudikan motor dengan kecepatan sedang, sambil sesekali melirik ke arah kiri dan kanan, memastikan tidak ada sosok aneh yang muncul di hadapan mereka. Namun, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di atas sebuah pohon besar. Di sana, duduk seorang perempuan dengan kaki yang mengayun-ayun di ranting, seperti sedang bermain. Sosok itu mengenakan pakaian putih dengan rambut panjang yang tergerai hingga ke bawah. Andi segera memperingatkan Dimas untuk tidak melihat ke atas, tetapi rasa penasaran Dimas justru semakin besar. Dia hampir mendongak sebelum akhirnya mengurungkan niatnya. Mereka terus melaju, berharap bisa segera meninggalkan sosok tersebut di belakang. Namun, beberapa meter kemudian, sosok perempuan itu kembali muncul di atas pohon lain, masih dengan posisi yang sama.
perasaan mereka semakin tidak menentu. Dimas mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bergerak maju atau hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dalam keadaan putus asa, Andi teringat pesan dari gurunya dulu. Ketika berada dalam situasi yang tidak bisa diatasi dengan cara biasa, membaca salawat adalah salah satu jalan keluar. Dia segera memimpin Dimas untuk mengganti zikir mereka dengan salawat, berharap itu akan membawa mereka menuju keselamatan. Namun, suara panggilan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara itu mirip sekali dengan suara Agung dan Wawan memanggil nama Andi dari kiri dan kanan jalan. Suara tersebut terasa begitu nyata, membuat Andi ragu apakah itu benar-benar teman-temannya atau hanya jebakan dari makhluk yang ingin menyesatkan mereka. Andi hampir menoleh, tetapi Dimas segera mengingatkan pantangan yang telah disebutkan sejak awal, jangan pernah menoleh apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian dari jarak sekitar 50 meter, mereka melihat sosok nenek-nenek yang sedang jongkok di tepi jalan. Nenek itu mengenakan kain jarik dan baju lurik khas Jawa dengan rambut yang digelung rapi. Di hadapannya terdapat perapian kecil yang menyala redup, seolah-olah dia sedang memasak sesuatu. Sosok itu tidak mengangkat kepala sedikit pun, tetap menunduk sambil menambahkan ranting-ranting kecil ke dalam api. Andi merasa ragu. Dia berpikir untuk bertanya kepada nenek itu, berharap nenek tersebut bisa menunjukkan jalan keluar. Namun, Dimas segera memperingatkannya untuk tidak berhenti. Naluri Dimas mengatakan bahwa sosok itu bukan manusia. Namun, rasa penasaran Andi terlalu besar. Dia menghentikan motornya, kemudian mendekati nenek tersebut dan menyapanya dengan bahasa Jawa. Nenek itu tidak menjawab, tetap menunduk tanpa bereaksi sedikit pun. Andi mencoba mengulangi pertanyaannya, kali ini dengan suara yang lebih keras. Namun, nenek itu tetap diam. Pada sapaan ketiga, nenek itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata nenek itu kosong bolong, tanpa bola mata sama sekali. Hidungnya tersumpal kapas putih, dan wajahnya penuh dengan kerutan yang tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya redup perapian. Andi segera berlari kembali ke motornya dengan wajah pucat. Dia langsung menyalakan motor dan melaju kencang, meninggalkan sosok nenek itu di belakang. Perasaannya benar-benar hancur. Dia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya, meski sudah sering ke Alas Purwo. Dimas terus berusaha menenangkan Andi, tetapi dirinya sendiri juga masih gemetar hebat. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tempat di mana mereka pertama kali berpisah dengan Agung dan Wawan. Tidak lama kemudian, dari arah belakang, terdengar suara klakson motor. Lampu motor menyala terang, dan dua sosok muncul di belakang mereka. Itu adalah Agung dan Wawan. Dimas dan Andi segera berhenti. Mereka merasa sangat lega melihat kedua temannya masih selamat. Namun, rasa bingung tetap menyelimuti mereka. Menurut Agung dan Wawan, Dimas dan Andilah yang menghilang lebih dulu. Mendengar itu, Dimas dan Andi menatap mereka dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama Agung dan Wawan menghilang. Perlahan, Agung mulai bercerita. Menurutnya, mereka pun mengalami hal yang tidak kalah mengerikan. Salah satu kejadian yang paling menakutkan adalah ketika mereka melihat sosok sundel bolong yang bergelayutan di atas pohon besar. Sosok itu tidak hanya diam di satu pohon, tetapi berpindah-pindah dari satu ranting ke ranting lainnya, seakan-akan mengikuti motor mereka yang melaju di jalan sempit. Setiap kali motor bergerak, sosok itu melompat ke pohon berikutnya, bergelayutan dengan tubuh yang bolong besar di punggungnya. Rambut panjangnya terjuntai, bergoyang mengikuti gerakannya. Wawan yang saat itu membawa motor langsung memacu kendaraannya secepat mungkin. Gas ditarik penuh hingga 80 km per jam, berharap bisa meninggalkan sosok itu jauh di belakang.
Namun, setiap kali ia menoleh, sosok tersebut tetap ada di atas pohon yang berikutnya, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Di tengah ketegangan itu, Agung dan Wawan terus memanggil nama Dimas dan Andi, berharap mereka bisa mendengar dan membantu. Namun, karena pantangan yang sudah diingatkan sebelumnya, Dimas dan Andi tidak menoleh sedikit pun. Agung menyadari bahwa mereka seperti berada di dimensi yang berbeda, terjebak dalam dunia yang tidak seharusnya mereka masuki. Saat mereka bercerita, Wawan menambahkan bahwa tidak hanya sundel bolong yang mereka temui, ada sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul di samping motor mereka. Anak itu berlari mengikuti motor dengan mudah sambil berkata dalam bahasa Jawa, "Mas, aku ikut." Awalnya, mereka mengira itu hanya anak kecil biasa, tetapi keanehan mulai terasa ketika anak itu bisa mengikuti motor mereka meski melaju di kecepatan 60 km per jam. Bahkan, anak itu sempat menyalip motor mereka dan berhenti di tengah jalan, membuat Wawan membanting kemudi ke arah kanan dan mengerem mendadak hingga hampir menabrak pohon di sisi jalan. Ketika motor berhenti, Wawan melihat benda seperti bongkahan kelapa besar yang tergeletak di depannya. Namun, saat ia memperhatikannya lebih saksama, benda itu berputar perlahan, menampakkan sepasang mata dan wajah yang penuh luka. Wawan tersentak menyadari bahwa itu adalah kepala manusia. Tanpa berpikir panjang, ia langsung tancap gas, meninggalkan sosok itu dengan tubuh gemetar. Beberapa saat kemudian, Wawan juga menceritakan bahwa mereka mendengar suara gendingan yang begitu jelas di tengah hutan. Suara itu seperti berasal dari hajatan besar, lengkap dengan alunan gending Jawa yang meriah. Mereka mencari-cari sumber suara, tetapi yang mereka temukan hanya pohon-pohon gelap yang berdiri diam tanpa kehidupan. Saat itu naluri mereka mengatakan untuk tidak berhenti dan terus melaju, karena mereka tahu bahwa berhenti bisa berarti bahaya yang lebih besar. Setelah mendengar cerita Agung dan Wawan, Dimas dan Andi menyadari bahwa pengalaman mereka benar-benar paralel. Mereka semua berada di dimensi yang berbeda, terhalang oleh sesuatu yang membuat mereka tidak bisa saling melihat meski berada di tempat yang sama. Bahkan saat mereka sempat berpapasan, masing-masing merasa bahwa suara panggilan mereka tidak terdengar. Andi kemudian meminta semua orang untuk tidak membahas pengalaman itu lebih jauh di dalam hutan. Ia mengingatkan bahwa, seperti di gunung, ada pantangan untuk tidak menceritakan kejadian mistis di tempat kejadian. Mereka pun sepakat untuk menyimpan cerita itu hingga mereka benar-benar keluar dari kawasan Alas Purwo. Andi meminta mereka semua untuk membaca salawat bersama dengan suara yang lebih keras. Mereka berharap doa itu bisa membuka jalan bagi mereka. Tidak lama setelah itu, Andi tiba-tiba merasa ingat jalur yang benar. Ia menyadari bahwa jalan keluar berada di dekat sebuah pohon besar yang sebelumnya mereka lewati. Tanpa ragu, ia langsung memimpin rombongan keluar dari hutan. Sebelum benar-benar keluar, Andi mengingatkan Agung untuk membuang batu kecil yang ia ambil dari gua istana. Ia meminta Agung untuk minta maaf dengan caranya sendiri, agar tidak ada energi negatif yang terus mengikuti mereka. Awalnya, Agung merasa ragu dan tidak percaya bahwa benda sekecil itu bisa menjadi penyebab kejadian aneh yang mereka alami. Namun, Dimas dan Andi segera memintanya untuk tidak berdebat dan mengikuti saran tersebut. Agung akhirnya membuang batu itu dan meminta maaf sesuai dengan caranya. Ketika batu itu dibuang, suara raungan minta tolong terdengar samar dari kejauhan. Suara itu begitu pilu, membuat suasana semakin mencekam. Menurut Andi, suara tersebut kemungkinan berasal dari arwah-arwah pesugihan yang terperangkap di tempat itu. Mereka adalah sosok-sosok yang tidak pernah kembali karena terikat oleh perjanjian gaib di Alas Purwo. Setelah batu itu dibuang dan doa selesai dipanjatkan, suasana di sekitar mereka berubah drastis.
Langit yang tadinya gelap gulita tanpa bulan dan bintang tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya bulan muncul dari balik awan, menerangi jalan mereka. Angin bertiup pelan, membawa hawa sejuk yang sebelumnya hilang entah kemana. Mereka semua merasa seperti menembus lapisan angin tebal, dan saat itu juga jalan keluar terlihat jelas di depan mereka. Jam di tangan Dimas menunjukkan pukul 6:01. Secara logika, mereka seharusnya sudah terjebak selama lebih dari 2 jam di hutan itu. Namun waktu menunjukkan bahwa mereka hanya berada di sana selama setengah jam lebih sedikit. Mereka pun keluar dari hutan dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan pikiran yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Sebelum sampai di rumah keluarga Andi, mereka singgah di sebuah musola untuk beristirahat dan menenangkan diri. Setelah salat, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Andi. Di sana, mereka langsung disambut oleh mbahnya Andi, yang tampak tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Mbah itu menyuruh mereka untuk segera mandi dan membuang baju yang mereka pakai. Ia juga memberikan air doa untuk diminum, agar energi negatif yang masih menempel bisa hilang sepenuhnya. Mbah Andi menjelaskan bahwa mereka sangat beruntung bisa kembali dengan selamat. Ia menceritakan bahwa banyak orang yang tersesat di Alas Purwo tidak pernah kembali. Beberapa ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah berhari-hari hilang. Ia juga membenarkan bahwa suara gendingan yang mereka dengar adalah bagian dari dunia gaib yang sering muncul di tempat itu. Setelah mendengar nasihat dari Mbah Andi, mereka semua akhirnya beristirahat. Namun, keesokan harinya, mereka semua mengalami demam tinggi. Meskipun begitu, rasa takut mereka perlahan memudar dan kondisi mereka mulai membaik setelah minum ramuan yang diberikan oleh mbahnya Andi. Wawan, yang baru pertama kali mengalami kejadian mistis seperti itu, langsung bersumpah bahwa ia tidak ingin lagi ikut perjalanan seperti itu. Ia mengatakan bahwa pengalaman itu cukup sekali seumur hidup, dan ia tidak ingin berurusan lagi dengan hal-hal mistis. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Dimas yang telah membagikan kisah ini. Cerita yang di luar nalar saat berkunjung ke Alas Purwo, namun begitulah cerita horor selalu di luar logika. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.